Halo, perkenalkan nama saya Nika Dewi Diasari dengan NPM 217110223 dengan mata kuliah Public Speaking and Presenting dengan dosen pengempu Bapak Denu. Di sini saya akan membawakan materi tentang tapis sebagai benda cagar budaya Indonesia. Kebudayaan nasional merupakan suatu hal yang penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsur menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatukan usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan budaya, persatuan, dan adab dengan tidak menolak bahan-bahan dari kebudayaan asing yang dapat diperkembangkan atau memperkaya budaya bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Beranjak dari amanat itu, pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa dan negara, agar tidak punah ataupun luntur karena merupakan unsur nasionalisme dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan negara kita. Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa Indonesia, khususnya memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Wujud hasil dari suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun tersebut biasanya dapat berbentuk benda cagar budaya. Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil cipta budaya bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa berdasarkan Pancasila. Kesadaran jati diri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan proyeksinya ke masa depan itu bertahan kepada ciri khas sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri. Tidak hanya pemerintah, mahasiswa berperan aktif dalam kemajuan dan mempertahankan kebudayaan dan budaya di Indonesia, khususnya dunia perkainan. Seperti kain di Lampung yang kita kenal sebagai kain tapis, ini sudah dikenal mancanegara. Penggunaan kain tapis selalu berkaitan dengan makna simbolis dalam lambang yang membentuk ragam hias serta motifnya. Semula, motif yang terlukis pada kain tenun umumnya memiliki makna ataupun bentuk abstrak benda di sekitarnya. Kain tapis dalam budaya Lampung digunakan sebagai busana resmi bagi penari wanita. Hiasan serta sebagai kain formal dalam upacara adat yang senantiasa disesuaikan dengan derajat ataupun status sosial pemakainya dan acara adat yang didatanginya. Apabila tapis tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seseorang bisa mendapatkan denda atau cepalo dalam pengurus adat. Perkembangan zaman yang dinamis ini membuat pergeseran dalam penggunaan tapis. Bukan hanya bangsawan ataupun masyarakat adat Lampung saja, kini tapis digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bentuk fisik, motif, serta makna di dalamnya juga ikut mengalami perkembangan dan perubahan yang menyebabkan banyak pengrajin ini memaksimalkan potensi keindahan kain tapis untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Kini telah banyak pengrajin tapis yang menciptakan inovasi kain tapis, sehingga fungsinya menjadi beragam, mulai dari baju, peci, hingga diinovasikan menjadi aksesoris seperti hiasan dinding, terus ada gantungan kunci, dan lain-lain. Masyarakat seharusnya tidak cukup melihat produk hasil akar budaya sebagai barang yang bersifat komersial begitu saja, apalagi jika dikaitkan dengan pariwisata. Untuk mengembangkan kerajinan tersebut, kita harus tetap mempunyai nilai estetis, etis, dan estetika yang khas serta memikat. Sekian pidato dari saya akhiri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.